Kementerian Sosial. Boleh cerita sedikit mobil anti galau ini seperti apa sih, Ibu? Nah, memang sebelum saya bercerita tentang mobil anti galau dulu, terima kasih di sini kami kepada Ibu Menteri karena kami ditugaskan ke studio ini adalah tidak lain untuk menyampaikan bahwa pesan-pesan dari pemerintah untuk dapat diketahui oleh masyarakat bahwa Kementerian Sosial sebagai pemerintah bisa dapat menjangkau dan kebutuhan dari masyarakat, khususnya mengenai mobil yang bisa menjangkau dan mendekati kepada masyarakat, tidak lain adalah untuk dalam bentuk pengenalan. Nah, oleh itu bagaimana pengenalan itu supaya lebih dekat kepada masyarakat? Tentunya harus ada mobil yang menarik. Nah, mobil menarik itu seperti apa? Yaitu kata-kata diputuskan dan ditugaskan oleh Ibu Menteri Sosial, Ibu Khofifah Indar Parawansa, supaya tidak menjadi Mobil anti galau. Aku mau ke Mbak Lizzie dulu nih. Mbak Lizzie tadi kan memang mereka suka galau-galau gitu ya. Bahasa galau kan bahasa gaul, ya kan, dalam artian bahwa kondisi remaja dari dulu pretty much sama, cuma tantangannya lebih besar. Jadi karena mereka punya perubahan hormonal, keputusan, sehingga banyak remaja yang jatuh dalam masalah kenakalan remaja, drugs, dan juga seks bebas. Nah, dari dulu udah ada, tapi sekarang makin lebih banyak lagi dikarenakan percepatan media informasi, perubahan demografik di mana biasanya di rumah sekarang ibu-ibu juga bekerja, kurang supervisi dan sebagainya, membuat kok anak remaja sekarang makin perilaku-perilaku yang negatif lainnya. Nah, iya, karena memang dari dulu kenakalannya sih seks bebas dan juga narkoba. Seperti apa Ibu nih? Udah sangat mengkhawatirkan ya. Betul ya. Kalau tadi dari bidang psikolog memang dipantau seperti itu, kami langsung sebagaimana Ibu Menteri sering pergi ke daerah ya, ke belusukan-belusukan, begitu Ibu itu kan paling rajin karena bagaimanapun juga harus menjangkau kepada masyarakat, tidak ada jarak di antara dengan dan pornografi, tadi seks bebas itu tinggi sekali. Coba sekarang saja sudah 5,8 ya untuk narkoba. Apalagi untuk di Jabodetabek pornografi kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD sudah 90%. Ini data dari Yayasan Kita dan Buah Hati yang pimpinannya Bu Eli Risman. Sampai sebegitunya. Nah, ini serasa memang perlu kita harus sama-sama terjun ke masyarakat bahwa ini tidak hanya kita tinggal diam, nah kita ini mendekatkan kepada masyarakat. Yuk supaya dapat terselesaikan, cobalah bincang-bincang di kami. Apa sih titik persoalannya? Dan kami informasikan Kementerian Sosial itu sudah banyak sekali program yang diluncurkan. Baik itu dari IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Kementerian Sosial sudah membentuk itu. Di tahun 2016 saja sudah hampir jumlahnya kurang lebih 150 ya. Dari 150 IPWL yang ada tersebar di 30 provinsi kan sudah cukup banyak. Itu coba bisa mendekatkan bahwa ada apa sih persoalan tentang masalah narkoba. Nah, itu cobalah datang ke IPWL, itu kami sudah buatkan. Begitu juga tentang masalah pornografi, tidak saja ya Mbak ya, masalah itu tadi katanya tidak saja ada anaknya, karena anak tidak tahu, karena orang tua juga tidak menginformasikan. Kami membentuk namanya mobil LK3, Lembaga Konsultasi Kesehatan Keluarga. Itu kami ada, jadi bisa konsultasi. Mobil anti galau ini informasi-informasi seperti itu dalam bentuk selebaran keluar
keluar dari mobil anti galau ini udah nggak galau lagi. Nah, itu maunya. Itu tujuannya ya. Harus Nggak senyum galau lagi. Jadi seperti sebenarnya itu. mobil penyuluhan ini dari dulu sudah ada, Sudah tapi kurang ada. dekat begitu ya dengan Iya, remaja. betul. Akhirnya diganti namanya jadi anti galau. galau. Jadi mereka bisa lebih dekat dan lebih mau kemudian Betul, untuk betul, masuk ke Mbak. dalam mobil. Mbak Lizzy, ini memang perilaku remaja seperti itu ya. Mereka tuh malu-malu kalau bicara soal seks bebas, soal narkoba ini, atau seperti apa sih? Kenapa dengan ada yang nama mobil anti galau ini mereka jadi lebih tertarik untuk itu? Iya dong, kalau namanya serius tadi mobil Iya, ya. awalnya apa Bu? Masih Tadi belum mobil galau. penyuluhan sosial keliling kayaknya Serius tuh banget sama ya, aja. Kan ya, anti galau kan sesuatu yang sangat lekat dengan apa namanya anak-anak, bahasa gaul kalau kita katakan. Dan memang mendekati remaja ini, wow itu nggak gampang. Kita nggak bisa lagi. Mereka ngerasa udah bukan anak-anak soalnya, Betul. walaupun belum dewasa dewasa juga, juga. tapi sudah merasa bukan anak-anak lagi. Jadi butuh pendekatan yang memang sedikit susah-susah gampang. Dibilang gampang sekali enggak. Dibilang susah sekali enggak. Di sini tuh ibaratnya orang tua tuh harus jadi temen, tapi nggak boleh kayak temen juga, ada batasan. Nah ini kayak ibaratnya harus ada seninya sih ya. Mau baca buku pun nggak semudah itu. Tapi memang dibutuhkan suatu lingkungan yang terbuka dan aman buat mereka untuk cerita, karena itu kan masalah. Anti galau, konselor-konselornya juga gaul-gaul ya. Dong, pasti Dari ya. namanya aja udah anti galau ya, Iya, udah dekat ke betul. remaja, nanti mereka bisa lebih terbuka kemudian begitu ya Ibu ya. Baik, nanti kita bicara lagi nih kira-kira ada di mana ya mobil anti galau ini, kalau yang mau curhat-curhat harus kemana pergi, kita bahas usai jeda ya.